Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimani warahmatullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah saya merasa bahagia sekali karena dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini bisa berjumpa dengan antum semua, berkumpul di majelis yang mulia ini walaupun tidak ada ikatan kekeluargaan, tetapi ikatan iman ini yang bisa membuat kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga ikatan kita saling mencinta karena Allah langgeng sampai akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita dan masukkan kita ke surganya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan lisan yang mulia beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang kelak akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara 7 jenis manusia itu adalah warajulan, ada 2 orang tahabba fillah, yang saling mencinta karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ikhwani fillah di majelis yang mulia ini, saya yakin kita duduk di majelis yang mulia ini sama-sama mencari ridha Allah, berkawan karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kumpulkan kita di surganya kelak. Amin. Kemudian ikhwati fillah, kita duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama mengamalkan apa yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Kita ikhwan fillah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib menuntut ilmu. Dan itu merupakan kewajiban. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ini kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik ilmu yang dituntut adalah ilmu Al-Quran, ilmu sunnah dan ilmu fikih. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata dalam diwan Syafi'i, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa ilma al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasus syayatin. Beliau berkata, kullul ulum siwal qur'ani mashghalatun. Semua ilmu, seluruh ilmu apa saja, siwal Quran, selain Al-Quran, mashghalatun, itu menyibukkan. Illal hadis wa ilmal fiqh fid dini, kecuali hadis dan ilmu fikih tentang din, tentang agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana, ilmu yang di dalamnya ada perkataan haddatsana, telah menghabarkan pada kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzaka waswatus syayatin. Selain itu, kata Imam Syafi'i, hanya waswas syaitan, hanya waswas para syaitan. Oleh karena itu, ikhwani fillah, kita bersyukur pada Allah, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah, di majelis yang singkat ini kita bahas satu hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis tepatnya hadis ke 1496 dalam Sahih Bukhari, tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kita bersyukur pada Allah karena kita bisa berkumpul di sini untuk membahas ini. Kenapa kita bahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tahu bahwa sabda Rasul, kalam Rasul, perkataan Rasul adalah wahyu, tidak seperti perkataan manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah beliau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, wahyu. Dan Rasulullah SAW berkata, ma kharaja minni ilal haq, tidak keluar dari kecuali apa? Kebenaran, al-haq. Dan perkataan Rasul SAW merupakan penjelas dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan az-zikr kepada engkau, kami telah menurunkan Al-Quran kepada engkau, litubayyana linnas, agar kau jelaskan kepada manusia. Maksud diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita semua. Menjelaskan apa? Ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas dari Al-Quran. Wa la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran, bisa berfikir. Jadi kita membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ambil faedahnya, ini merupakan keutamaan yang besar. Dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah
sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan perkataan sahabat. Ini ilmu. Oleh karena itu ikhwan fillah, dalam kesempatan yang singkat ini mari kita konsentrasi sejenak untuk memperhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ambil fawaidnya, ambil ilmunya, ambil fikihnya, ambil pelajaran-pelajaran yang ada dalam hadis itu. Di dalam hadis ini, hadis ke 1496, Al-Imam Al-Bukhari menurunkan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, haddatsana Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Zakaria ibn Ishaq, an Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi, an Abi Ma'bad maula ibn Abbas, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau atau keduanya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman. Rasulullah SAW bersabda, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlu kitab. Ahlu kitab ini yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila engkau mendatangi mereka, maka dakwahilah mereka agar bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa innahum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Apabila mereka telah mentaati engkau tentang hal tersebut, kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan malamnya. Wa innahum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan. Apabila mereka telah mentaati engkau tentang hal itu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sedekah. Dalam lafaz yang lain di kitab zakat juga, karena hadis ini disebutkan dalam kitab zakat beberapa kali oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata shadaqatan fi amwalihim. Sedekah artinya zakat dalam harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka, diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Apabila mereka mentaati engkau di dalam hal tersebut atau tentang hal itu, maka hati-hati, ya, jangan mengambil harta yang berharga dari harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan hati-hatilah dari doanya orang yang dizalimi,
Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan, pembatas. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memiliki banyak sekali fikih. Memiliki banyak pelajaran, ya. Dan dalam pertemuan yang singkat ini saya akan bacakan beberapa mutiara, beberapa pelajaran dan fikih dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Di dalam hadis yang mulia ini, ulama berkata, faedah yang pertama adalah masyru'iyatu ba'tsid du'ati ila Allah Ta'ala. Jadi faedah yang pertama, disyariatkannya mengutus para dai yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugasnya imam, tugasnya pemimpin, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW di hadis yang mulia ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengutus Mu'adz ke kota Yaman. Kata Rasulullah SAW, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Ini menunjukkan bahwa kota Yaman, ya, penduduknya beragama Yahudi atau Nasrani tatkala itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal itu di tahun ke-10 Hijriah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini tepatnya di tahun ke-10 Hijriah, di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan yang keberapa Bapak Ibu? Dari bulan Hijriah. Bulan ke-3. Ya, Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Ya. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, at-tadarruju fi da'wati ila Allah. Ini faedah fikih yang kedua. Jadi berdakwah kepada Allah itu harus bertahap. Ya. Fayabda'u bil ahammi fal muhim. Jadi harus memulai yang paling penting. Kemudian setelahnya dan seterusnya. Di sini Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an agar berdakwah dengan dakwah tauhid. Ya, agar mereka masuk Islam dulu, agar mengucapkan syahadat. Karena syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini kata ulama miftahul Islam, kuncinya Islam. Orang kalau mau masuk Islam jadi muslim, maka dia mengucapkan syahadat. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, fa idza ji'tahum, apabila kau datang kepada mereka, maka fad'uhum, dakwahi mereka agar mengucapkan persaksian ini, agar bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian setelah itu dakwah tentang sholat, ajarkan tentang sholat. Sholat itu wajib. Kalau sudah masuk Islam, sholat wajib. Ya, 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Dan kemudian diajarkan tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa yang wajib pada sholat. Ya. Kemudian apa yang disunnahkan. Kemudian sholat harus tumaknina, harus khusyuk, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah satu sahabat, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbin."
Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, berbaring. Ini pentingnya salat. Dan salat yang wajib 5 kali. Dan pahalanya besar. Tidak boleh kita tinggalkan sampai kita mati. Sampai kita meninggal. Kemudian berikutnya. Dan berikutnya. Oleh karena itu, kita ajarkan manusia ketika kita dakwahi, lihat mad'unya. Apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jangan tiba-tiba kita ajarkan untuk kamu kalau masuk Islam nggak boleh dengarkan musik ya. Gitu. Nanti dulu, ya. Atau laki-laki masuk Islam, nanti masuk Islam disunat, misalnya begitu. Ya. Awas disunat. Dia orang nanti takut, kaget. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalimat ini jangan dikatakan dulu. Artinya jangan langsung dihadapkan dengan kamu harus sunat. Itu. Jadi kalau sudah masuk Islam, dikasih tahu baik-baik, kemudian nih syariat Islam begini. Insyaallah nerima. Nah, kita sebagai duat ya ilallah harus tahu ini. Fayabda'u bil ahami fal aham. Kita mulai mana yang terpenting, kemudian setelahnya. Ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah, yang ketiga, ya, hadis ini menunjukkan pada kita bahwa salat witir tidak wajib. Karena ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafi mengatakan salat witir hukumnya wajib, tapi yang tepat tidak wajib. Karena Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kata Rasul, fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mentaati itu, wahai Mu'adz, kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu pada setiap hari dan malamnya. Dan kita tahu hadis ini termasuk hadis yang di belakang. Artinya hadis yang di akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang memansuh hadis ini. Karena kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat tahun setelah Haji Wada. Ya. Haji Wada sebentar lagi. Tahun 10 Zulhijjah, tahun 10 Hijriah, ya. Yang di bulan Zulhijjah, setelah itu Rasul pulang dan wafat setelah itu. Tidak lama dari diutusnya Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Itu. Di hadis ini di akhir masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi perkataan ulama bahwa salat witir tidak wajib tidak menunjukkan bahwa salat witir itu sesuatu yang disepelekan, tidak. Karena kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat witir. Sunnah muakkadah. Setiap malam Rasulullah SAW salat witir. Ketika Rasul safar, Rasul meninggalkan salat rawatib. Salat rawatib yang 12 itu, kecuali 2 rakaat salat subuh, Rasul tidak lakukan. Tetapi salat witir Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Ini menunjukkan tentang keutamaan salat witir. Tetapi salat witir hukumnya tidak wajib. Faedah yang keempat, ikhwati fillah, hadis yang mulia ini menjelaskan tentang wajibnya berzakat, wajibnya mengeluarkan apa? Zakat. Ya. Dan zakat yang dimaksud dalam hadis ini zakatul mal. Zakat mal. Dan kita ikhwani fillah wajib belajar tentang fikih zakat, ya, supaya tidak menyesal di hari kiamat kelak
Banyak di antara kita senang punya duit di ATM, masukin kemudian pilihan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, cetak bahasa Indonesia, lihat saldo sekian, wah masya Allah, tiap bulannya naik terus misalkan gitu. Ya, jangan senang dulu. Sudah dizakatkan belum? Sudah dizakatkan belum? Kan gitu. Kita harus tahu fikihnya. Karena apa? Karena harta yang kita simpan, kalau kita tidak zakatkan, itu jadi bumerang buat kita. Wal'iyadzubillah. Di surat Ali Imran ayat yang ke-180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Allah berfirman, janganlah kalian atau janganlah kau mengira, ya, atau wala yahsabanna alladhina yabkhalun, janganlah orang-orang yang bakhil tentang harta mereka, yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka dari harta yang Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia Allah, huwa khairal lahum, itu lebih baik untuk mereka. Kata Allah, jangan sekali-kali menyangka demikian. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum, justru buruk bagi mereka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ikhwati fillah, ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, orang yang punya harta kemudian dia merasa susah keluarkan zakat, dia menyangka kalau keluarkan zakat ini buruk bagi saya, nanti harta berkurang. Ya. Kata Allah, justru kalau tidak dikeluarkan itu buruk buat mereka. Karena apa? Bisa jadi dia diberi sakit oleh Allah. Kata Syekh Utsaimin, dia pergi masuk ke daerah sana ke sini, ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh sampai menghabiskan hartanya, atau dicuri orang hartanya, atau kebakaran, tidak berkah. Ini yang berkata Allah, bal huwa syarrul lahum, buruk buat mereka. Bahkan Allah katakan di ayat ini pula, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, sayutawwaqun ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan dililitkan, dikalungkan kepada mereka di hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard, milik Allah lah warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Hadis yang mulia, ayat yang mulia ini ikhwan fillah dijelaskan oleh Rasul SAW di hadis Bukhari pula di kitab zakat. Rasul SAW berkata bahwa orang yang Allah kasih anugerah berupa harta kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, falam yuaddi zakatah, musila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Ini kata Rasul. Kata Rasul SAW, pada hari kiamat nanti akan Allah jadikan, ya, untuknya syuja'an aqra. Syuja'an aqra ini adalah ular jantan. Ular jantan yang Rasul sifati dengan aqra. Aqra itu kata ulama, bulu kepalanya itu nggak ada, bulu halusnya itu rontok, saking panasnya, saking ganasnya racunnya sampai rontok. Kemudian ular itu dikalungkan. Dikalungkan. Kita ikhwan fillah,
berita sekarang viral tentang apa? Banyak ular kobra itu, ngeri kita kan? Ya, itu ular dunia tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ular akhirat. Ular yang nggak ada bisanya saja kalau dikalungkan ngeri kita. Dikalungkan ngeri. Ini ular sujaan aqra, dikalungkan. Harta yang nggak dikeluarkan zakatnya itu kata Rasulullah SAW dikalungkan itu. Kemudian fayakhudhu bilihzamataihi. Ini kata Rasulullah SAW. Ular itu gigit rahang gitu. Kemudian ular itu berkata, ana maluka, ana kanzuk, aku hartamu, aku perbendaharaanmu. Maksudnya yang tidak dikeluarkan apanya? Zakatnya. Wal'iyadzubillah. Gimana terus? Kita cek harta kita, ikhwati fillah. Kita lihat harta kita. Gimana caranya? Kalau kita punya fulus 40 juta, nggak turun-turun di ATM kita, itu sudah keluarkan zakatnya harusnya. Ya, kita lihat misalkan kita punya uang, kita lihat perak dan emas. Perak di nisabnya itu 595 gram. Ya, saya lihat di hari ini 1 gram perak itu 35 ribuan. 35 ribu. 35 ribu kali berapa? 595 itu sekitar 20 jutaan. 20 juta lebih dikit. Ya. Nah, seandainya ikhwan kita ada fulus duit yang tersimpan masuk bulan Muharram di ATM kita misalkan, atau kita simpan di mana, ya, sampai bulan Muharram lagi nggak berkurang, malah bertambah, wajib keluarkan hartanya, keluarkan zakatnya. Berapa keluarkannya? 2,5%. Ya, kita keluarkan sedikit. Sekitar 2 jutaan kita keluarkan. Kalau kita nggak keluarkan, itu jadi bumerang harta kita itu. Wal'iyadzubillah. Dan sebagian kita ikhwani fillah menyangka kalau zakat itu seumur hidup sekali. Ini nggak benar. Itu banyak yang bersangka demikian. Ya, yang benar setahun sekali. Kalau harta kita sudah sampai nisab, keluarkan segera. Itu. Jadi, dan ini yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul kita wasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal ketika mendakwahi orang manusia di mana? Di Yaman. Ya. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Itu. Dan dari sini ikhwani fillah kita tahu ya bahwa zakat itu hak harta. Ya, zakat itu hak harta. Jadi ikhwani fillah, zakat kata ulama, ini faedah yang keberapa? Saya lupa nih. Faedah yang ke 5 ya. Anna zakat tata'allaq bil mal. Ini perhatikan, bahwa zakat itu berhubungan dengan harta. La bi'ainir rajul, bukan dengan orangnya, bukan, tapi dengan harta. Beda dengan syariat yang lain, syariat sholat itu berhubungan dengan orang. Oleh karena itu kalau ada orang gila, kaya, wajib keluarkan zakatnya? Tidak wajib. Orang gila wajib sholat? Tidak wajib sholat. Tetapi orang gila punya harta, kaya, wajib keluarkan zakatnya. Ada anak kecil, anak yatim, miskin, miskin, ditinggal meninggal sama orang tuanya misalkan. Ada yang kaya, dapat warisan, duitnya banyak, walaupun umurnya masih 5 tahun, wajib keluarkan zakatnya. Walaupun untuk sholat dan puasa belum wajib, karena zakat kata ulama tata'allaku bil mal. Zakat berhubungan dengan harta. Ya.
Dan zakat dikeluarkan ikhwan fillah di negeri kita. Maksudnya di harta yang kita berada di tempat itu. Kalau zakat mal, kalau misalkan Pak Muslim tinggal di Aceh, bisnisnya di Aceh misalkan, Pak Muslim kadang safar keluar kota, ya, beliau keluarkan zakatnya di Aceh. Karena hikmahnya orang-orang miskin melihat hartanya Pak Muslim, untuk menghilangkan kecemburuan sosial, tidak dikeluarkan di daerah lain, tapi dikeluarkan di sini. Beda dengan zakat fitr. Zakat fitrah kalau manusia bilang, atau kita kaum muslimin bilang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu tata'allaqu bil badan, berkaitan dengan badan yang mengeluarkan. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita waktu di hari mengeluarkan zakat itu ada di Mekah, kita keluarkan zakat fitrah di Mekah. Karena zakat fitrah berhubungan dengan badan. Makanya ketika saya bawa jamaah umroh kadang di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, ya, karena bilang nggak usah kasih wasiat atau titip di rumah, ya, di Indonesia. Justru lebih bagus di sini keluarkan sedekah zakat fitr di tempat terbaik, di waktu terbaik, yakni di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan di tempat sebaik-baik tempat. Nah, itu. Jadi ini perbedaan zakatul mal dengan zakat fitr, dan disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang keberapa? Ketujuh, keenam ya, keenam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwan fillah mengatakan di sini, fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim shadaqatan. Ini menunjukkan bahwa zakat disebut sedekah. Zakat disebut dengan sedekah. Dan sedekah ada dua. Sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib diantaranya zakat ini. Zakat itu sedekah tapi hukumnya wajib. Ada sedekah hukumnya tidak wajib, sunnah. Ya, selain zakat. Selain zakat mal, selain zakat fitr, ini hukumnya sunnah. Misalkan kita melihat tetangga kita kekurangan, dia bukan kerabat kita tapi tetangga kita, kita keluarkan sedekahnya. Kemudian kita lihat orang lewat, orang miskin, safar, musafir, kehabisan bekal, ya, nah, kita bisa keluarkan sedekah kita, tapi bisa juga keluarkan dari zakat mal, bisa, ya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan sedekah yang sunnah ini? Allah Subhanahu wa taala atur di surat Al-Baqarah ayat 215. Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Apa yang mereka sedekahkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah berfirman, katakanlah, harta yang kau infakkan itu untuk kedua orang tua. Nah, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita punya kelebihan harta, kita lihat orang tua kita. Kita bisa infakkan untuk orang tua, sedekahkan untuk orang tua yang paling berhak. Yang kedua kata Allah, wal aqrabin, kerabat dekat, wal aqrabin. Dan subhanallah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pengetahuan pada kita bahwa sedekah kepada kerabat mendapatkan 2 pahala. Sedekah kepada orang fakir selain kerabat mendapatkan 1 pahala. Kepada kerabat
pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi besar sekali pahalanya. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Kemudian kepada orang-orang miskin. Kemudian kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu siapa? Ibnu as-sabil, anak jalanan. Ya, bukan lahirnya di jalan, bukan. Ada emak-emak hamil tua, kemudian pakai mobil atau pakai becak, kemudian lahir di jalan tuh anak. Ya, itu ibnu sabil, bukan. Ya, ibnu sabil itu adalah musafir yang kehabisan bekal. Misalnya ada dari Aceh mau ke Surabaya, transit di Jakarta, kemudian pulusnya hilang. Ini musafir, habis bekalnya, mau ke Surabaya, gimana ceritanya nih? Ya, maka bisa kita kasih sedekah. Wa ibnis sabil. Kemudian kata Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apapun yang kau lakukan, maka Allah mengetahuinya. Allah Maha tahu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, bahwa di dalam hadis yang mulia ini, faedah berikutnya, yajuzul iktisar fi sarfi az-zakati ila sinfin wahid. Ya, bolehnya membatasi atau memberikan zakat mal kita kepada satu jenis dari 8 asnaf tadi. Ya, di hadis ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang fakir kepada mereka, fakirnya mereka. Sedangkan kita tahu di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat ke-60, Allah sebutkan berapa asnaf? 8 asnaf. Ya, jadi manusia yang berhak mendapatkan zakat mal, ya, mendapatkan zakat, Allah sebutkan 8 jenis manusia. Allah katakan, innamas shadaqatu, lihat disebut sedekah, sesungguhnya sedekah itu maksudnya zakat, lil fuqara, untuk fuqara, wal masakin, untuk orang-orang miskin yang kedua, wal amilina 'alaiha, dan untuk amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan para muallaf yang hatinya sedang kita lunakkan. Ya, muallaf ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa fir riqab, untuk memerdekakan budak. Yang keenam, wal gharimin, orang-orang yang punya utang. Jadi kalau misalkan kita punya tetangga, saudara, ya, punya utang, boleh kita keluarkan zakatnya buat mereka. Kemudian wa fi sabilillah yang ketujuh, dan untuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Yang kedelapan, wa ibnis sabil, untuk musafir yang kehabisan bekal. Allah sebutkan faridatan minallah, ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, jadi boleh kita berikan zakat dari 8 yang Allah sebut dalam Al-Quran itu untuk satu orang. Untuk siapa? Fuqara. Ini yang lebih tepat. Walaupun ada yang ulama yang berkata untuk semuanya, untuk 8 jenis manusia itu. Ya, ada yang lebih sempit lagi. Di antara ulama ada yang mengatakan dari 8 jenis asnaf tadi minimalnya 3 orang. Fuqara 3, masakin 3, al-amilina 3, dan seterusnya. Ini lebih sempit lagi. Yang tepat adalah boleh untuk satu jenis orang yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya untuk orang miskin. Baik, sebelum saya lanjutkan, sudah isya atau belum? Sudah? Isya dulu.
Kemudian kita lanjutkan. Sekarang saja diberi kesempatan diskusi. Oh iya. Baik. Isanya kita undurkan sedikit. Satu faedah lagi. Oh baik. Baik. Satu faedah lagi, ikhwan fillah. Sebelum kita sholat isya, ya. Sebelum break. Di dalam hadis ini ada larangan berbuat apa? Zalim. Ada larangan berbuat zalim. Dan Rasulullah SAW katakan bahwa wattaqi da'watul mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ikhwati fillah yang Allah muliakan. Berbuat zalim hukumnya haram. Ya, dan bisa menjegal seseorang di hari kiamat. Gak boleh kita zalim walaupun kepada orang kafir. Kalau ada orang yang didolimi berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan, pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah tentang hal ini. Seperti misalkan kisah Sa'id bin Zaid, salah satu sahabat Rasulullah SAW, dituduh oleh seorang wanita. Wanita tersebut mengatakan bahwa Sa'id bin Zaid menggosok tanahnya, mengambil tanahnya. Kemudian singkat ceritanya, Sa'id bin Zaid berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, seandainya wanita tersebut berdusta, maka butakan matanya dan matikan dia di buminya. Allahu akbar ikhwan. Wanita ini buta matanya. Dia tidak bisa jalan kecuali di pinggir-pinggir, ya, di jidar, di dinding, kemudian meninggal di dekat rumahnya. Nah, ini bahayanya berbuat apa? Zalim. Dan ngeri. Doanya orang yang dizalim ini dikabulkan sama Allah, dan banyak sekali kisahnya. Faedah berikutnya yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan terakhir, ikhwan fillah, adalah ini penting sekali. Anna da'watal zalim ghairu mustajabah. Doanya orang yang zalim tidak dikabulkan sama Allah. Makanya jangan khawatir. Lihat, doanya orang yang zalim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, bahwa doanya orang yang zalim tidak dikabulkan. Di sini disebutkan sama Syekh, hatta walaupun yang doakan itu orang tua sendiri. Ada anak soleh, dia nuntut ilmu, ya, kemudian kata bapak ibunya, nak, jangan pergi. Padahal bapak ibunya tidak butuh, ya, tidak butuh sama anak ini. Beda ketika bapak ibunya butuh. Kemudian anak itu nuntut ilmu. Kata bapaknya, kamu enggak nurut, ya, saya doakan, misalkan, doakan keburukan. Ini kata Syekh Utsaimin, enggak dikabulkan doanya. Bahkan orang yang berdoa, orang zalim yang berdoa, ini dia telah bukan kezaliman lagi. Oke. Inilah ikhwan fillah yang bisa saya bahas, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya.